Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk pembacaan Alkitab kita. Bapa dalam kerajaan surga yang maha kudus dan mulia, kami menghampiri hadirat-Mu menaikkan syukur dan terima kasih Kau Allah yang baik yang selalu memberkati kami. Di saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati dan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk memahami firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan kita bertema tentang hidup dengan seksama seperti orang bijak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah menjadi orang bijak. Orang bijak adalah orang yang tentu didambakan oleh semua orang dan bahkan diinginkan oleh semua orang. Semua orang ingin menjadi seorang yang bijak. Karena ketika menjadi bijak, maka sebaliknya kita bukanlah orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus Kristus menjadi orang bijak. Tentu bukan perkara yang mudah. Bijaksana itu bukan hanya sekedar ucapan, kata-kata, kalimat yang indah, sehingga orang dapat menilai orang lain dengan kata-kata atau perkataan yang baik, tetapi melalui perilaku yang ia sampaikan, wujudkan, sehingga seseorang dapat dikatakan bijak. Bijak itu tentu banyak aspek yang mempengaruhinya. Bijak itu penuh dengan pertimbangan. Hidup dengan bijak itu penuh dengan pikiran yang panjang, tidak pendek. Orang yang bijak penuh dengan kehati-hatian, tapi bukan takut. Namun dia dengan matang memikirkan apa yang ia lakukan. Ia dengan matang betul-betul mempertimbangkan apa yang dia putuskan, sehingga apa yang dilakukan, yang dikerjakan adalah betul-betul yang terbaik, bukan semata-mata memenuhi keinginan, bukan semata-mata memenuhi ego diri sendiri. Saudara-saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, melalui bacaan kita di saat ini, kita diajak untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup sebagai anak-anak yang terang. Dari ayat 8 kita bisa menangkap bahwa pembaca surat ini dahulunya adalah orang-orang yang hidup tanpa Kristus dan hidup di dalam kegelapan. Namun setelah mereka mengenal Kristus, mereka mendapat jati diri yang baru, yaitu sebagai anak-anak Kristus. Hidup dalam terang tentu menuntut mereka hidup berbuah dalam kebaikan, kebenaran, kenyataan, serta memperhatikan apa yang diperkenankan oleh Tuhan. Dan ini tidaklah mudah ketika mereka punya latar belakang yang dahulunya bukan sebagai pengikut Kristus, yang dahulunya hidup dalam kegelapan, yang dahulunya mereka hidup semau mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika hidup dalam Kristus, maka harus dengan seksama bagaimana mereka hidup. Ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, hidup seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Hidup seperti orang bijak, bukan orang bebal, yang memanfaatkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Selama hari-hari yang jahat, berjaga-jaga untuk membedakan mana yang baik. Baik bukan sesuai dengan kehendak diri sendiri, tapi baik itu sesuai dengan kehendak Kristus. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang hidup bijak, maka dia tahu mana yang baik, yang sesuai dengan Kristus. Nah, oleh sebab itu, pesan yang berikut adalah maka ketika berusaha untuk menjadi orang yang bijak, maka jangan bertindak bodoh, melainkan percayalah kepada Kristus, karena dengan demikian itu yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kemudian juga jangan mabuk oleh anggur
Karena ketika seseorang mabuk, maka akan membawa efek dalam dirinya. Tidak jernih hati dan pikiran, efek dari kemabukan itu. Dan kemabukan merupakan indikasi seseorang yang hidup di luar Kristus. Hidupnya tidak dikendalikan oleh Kristus. Dan nasihat yang berikut, maka hendaklah hidup itu penuh dengan roh. Dalam setiap kesempatan apapun yang dihadapi oleh orang percaya, maka orang percaya harus bersedia, peka, lalu taat kepada roh. Karena roh lah yang akan menuntun setiap hidup orang percaya. Hidup yang dipenuhi roh tentu hidup yang selalu mengucap syukur, hidup yang selalu percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, menyerahkan kehidupannya kepada Kristus, maka kehidupannya akan senantiasa dituntun oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, terang Kristus hendaklah menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah situasi kita yang kita hadapi saat ini. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam kegelapan, namun kita hidup dalam bijaksana. Saudara-saudara, membangun kebersamaan dengan Tuhan itu tidak mudah tentunya. Hidup bijak itu berarti juga kita otokritik dan bertindak secara etis, baik atau tidak, pantas atau tidak. Dan jangan mengandalkan diri sendiri, keegosan diri sendiri. Tapi perhatikanlah apa yang saya perbuat, apa yang saya yakini dan saya lakukan. Apakah itu juga berkenan di hadapan Tuhan dan tidak menyakiti sesama. Tetapi membangun bagi diri sendiri, membangun sesama, dan bahkan juga ketika kita hidup dengan bijak. Ada hal-hal yang harus kita utamakan dalam kehidupan ini, terutama hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, mari jangan kita lengah, tapi pergunakanlah waktu yang ada selama kita masih berada dalam dunia ini. Jangan jemu-jemu untuk selalu menghampiri hadirat Tuhan, datang untuk berserah diri kepadanya, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup dengan seksama seperti orang yang bijak membutuhkan komitmen kuat bahwa kita mau dipimpin oleh Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang yang mau melakukan hal-hal yang baik, tidak menyakiti Tuhan dan sesama, tapi melakukan hal-hal yang dapat membangun dan bahkan menyatakan kebaikan bagi semua orang. Kiranya kita dituntun oleh Tuhan melakukan firman-Nya. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap
kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu, menaikkan syukur kami atas persembahan yang kami himpunkan. Berkati ya Bapa, agar persembahan ini menjadi kekuatan kami untuk dapat melaksanakan pelayanan kami di gereja Tuhan. Bapa yang maha baik, berkati seluruh kami, anggota jemaat Tuhan yang mau terus berusaha hidup dalam bijak. Kebijaksanaan merupakan hal yang tidak mudah kami lakukan. Seringkali kami hanya mementingkan kepentingan diri, keegoisan diri, tanpa memperhatikan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan. Bantu kami untuk terus menjadi orang yang bijak, yang seturut dengan Tuhan, karena itu adalah cerminan sebagai anak-anak Kristus yang mau hidup dalam terang. Berkati seluruh anggota jemaat GKP Smyrna Cikarang. Dalam keberadaan kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul, Tuhan Kau luputkan. Bahkan kami yang mengharapkan sesuatu, Tuhan nyatakan sesuai waktu Tuhan dan kehendak-Mu tentunya. Bapa yang maha baik, kami tak henti-hentinya mau memohon kepadamu. Biarlah kiranya Kau segera mengangkat pandemi ini. Kami dapat beribadah, berjumpa dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami dapat berjumpa satu dengan yang lain tentunya dalam sukacita kebersamaan kami. Bapa, berikan keselamatan kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk mengarungi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ampuni segala dosa dan salah kami, layakan kami untuk selalu mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa persembahan kami, doa syafaat kami, permohonan kami di saat ini. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagai